Sebelum kita memasuki ibadah, kita berdoa di dalam hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat beribadah pada Minggu Rokate hari ini. Rokate artinya berdoa, merupakan salah satu gaya hidup yang harus dilakoni oleh setiap orang Kristen, sebab memohon, bersyukur dan memuliakan Tuhan itulah muatan doa yang hendaknya setiap hari kita lakukan. Dengan terang tema ibadah persekutuan kita hari ini yang berkata doa ucapan syukur. Marilah kita terpanggil saat ini untuk beribadah dengan penuh sukacita, sebab banyak hal yang patut disyukuri dalam doa kita kepada Tuhan. Meskipun kita masih harus beribadah di rumah bersama keluarga karena pandemi virus corona COVID-19 yang menghantam kehidupan kita, kita harus bersyukur berada di bumi Indonesia yang tanahnya subur, lautnya luas, gunung-gunungnya pun megah, bahkan padang, bukit dan lembahnya yang menghijau. Semuanya itu harus kita syukuri sebagai berkat karunia Tuhan. Karena itu bernyanyilah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Sesungguhnya setiap orang yang selalu melihat kemahakuasaan Allah atas segala ciptaannya akan dimampukan dalam hidup bersyukur. Bersyukur atas pemberian Tuhan merupakan bukti dari orang yang beriman. Bernyanyilah dan bersyukur sebab kita tiap hari menerima berkat karunia Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa,
Hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat beribadah dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami, khususnya di tengah pergumulan kehidupan kami yang sedang menghadapi wabah virus corona COVID-19. Teguhkan iman percaya kami untuk tetap tekun berdoa, memohon perlindungan dan penyertaan-Mu saja. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai pengganti hukum Taurat bagi kita pada minggu Rogate hari ini, diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar katanya. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat kami kasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus berdoa dan apakah arti dan makna berdoa? Tentulah kita semua sudah tahu. Sudahkah kita setiap hari selalu berdoa kepada Tuhan dalam menaikkan permohonan, bersyukur dan memuliakan-Nya? Jangan-jangan kita sering lupa berdoa, apalagi budaya yang selalu tekun berdoa. Apakah setiap kita berdoa terkadang masih ada keraguan, kurang percaya, bahkan tidak dengan hati yang tulus? Apakah dalam berdoa hanya mendoakan diri sendiri atau keluarga kita sendiri, tetapi melupakan tetangga, majelis gereja kita, pemerintah, lingkungan masyarakat di mana kita berdomisili? Tentulah kita harus menyadari bahwa masih banyak hal yang menjadi kekurangan kita di hadapan Tuhan dalam hal berdoa dan menyatakan tuntunan dari doa yang benar sesuai firman-Nya. Karenanya, marilah kita mengaku segala kekurangan kita seraya memohon pengampunan-Nya. pengasih dan penyayang. Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami, kerana Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Sesungguhnya Tuhan itu maha baik. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk mengampuni dan menebus kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Pembacaan Evangelii Minggu Rokaat hari ini tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak demo-demo. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bilalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, sangkalah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Dia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Demikian perkataan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengakui kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan konfirmasi warta jemaat. Shalom, konfirmasi Jemaat Minggu tanggal 17 Mei 2020. Pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate, artinya berdoa. 2. Sehubungan dengan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi terhitung mulai tanggal 5 sampai 19 Mei 2020. Pada poin 3 yaitu larangan melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Maka A. Kebaktian ibadah minggu tanggal 24 Mei 2020 dilaksanakan di rumah kita masing-masing bersama-sama dengan keluarga. Kita bisa mengikuti acara ibadah yang sudah disediakan gereja dan dapat kita ikuti melalui YouTube dan Facebook AKBP Bukit Tinggi. B. Seluruh sermon kategoria PA Remaja, PA Ina Selasa, Ina Naomi, Mother Voice, Sermon Parhalado, dan kegiatan anak-anak sekolah pendidikan agama Kristen serta kebaktian pertanian sektor. Ketiga poin di atas tidak diadakan sampai pengumuman lebih lanjut. 3. Posko COVID-19. Mencermati COVID-19, marilah kita bergerak saling membantu melalui berbagai bentuk barang, baik berupa masker, vitamin, dan sembako dan lain-lain, atau sumbangan uang finansial. Kepedulian ini dapat diserahkan kepada penatua atau diantar langsung ke gereja untuk disalurkan kepada jemaat yang sangat memerlukan dan kepada dinas kesehatan atau rumah sakit. Atas kesediaannya diucapkan terima kasih. 4. Pembagian bantuan COVID-19 Bukit Tinggi kepada jemaat. Pada Minggu tanggal 17 Mei 2020, gereja kita akan melaksanakan pembagian bantuan COVID-19 kepada jemaat yang dikoordinir oleh Dewan Diakonia bersama dengan pendeta, diakones, dan majelis di WIK masing-masing. Rekapitulasi penerimaan keuangan. 1. Persembahan Minggu tanggal 29 Maret 2020 sebesar Rp80.000. 2. Persembahan Minggu tanggal 5 April 2020 sebesar Rp50.000. 3. Persembahan Jumat Agung tanggal 10 April 2020 sebesar Rp90.000. 4. Persembahan Minggu Paskah tanggal 12 April 2020 sebesar Rp130.000. 5. Persembahan Minggu tanggal 19 April 2020 sebesar Rp175.000. 6. Persembahan Minggu tanggal 26 April 2020 sebesar Rp825.000. 7. Persembahan Minggu tanggal 3 Mei 2020 sebesar Rp2.438.000. 8. Persembahan Minggu tanggal 10 Mei 2020 sebesar Rp2.826.000. 9. Persembahan anak sekolah Minggu tanggal 3 Mei 2020 sebesar Rp40.000. 10. Persembahan tahunan atau bulanan sebesar Rp1.000.000. 11. Persembahan posko COVID-19 Bukit Tinggi sebesar Rp400.000. 12. Ucapan syukur sebesar Rp1.000.000. 13. Bakti Paskah sebesar Rp150.000. Jumlah Rp9.204.000. Demikianlah konfirmasi warta jemaat kita minggu ini. Shalom.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita sambut firman Tuhan untuk minggu hari ini, Minggu Rogate 17 Mei 2020. Tertulis di dalam 1 Tawarik pasal 17 dimulai dari ayat 16 hingga akhir perikop ini ayat 27. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menuruti hati, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya teringat masa saya waktu SMP dan SMA. Tidak sedikit jumlahnya orang berjalan kaki untuk pergi ke sekolah, lebih dari 10 km pulang pergi. Di zaman itu belum ada yang namanya motor untuk para siswa, dan guru pun bisa dihitung menggunakan itu waktu itu. Belum ada yang disebut dengan zaman sekarang handphone, transportasi yang sudah semakin mantap. Itulah enaknya zaman ini, zaman yang sudah dijuluki dengan era the new digital age.
Orang mau makan juga disebut dengan GoFood. Orang mau pergi kemana-mana disebut dengan Gojek atau Gokar. Orang membayar pun sudah banyak tidak menggunakan uang, disebut dengan GoPay. Dalam situasi yang krusial pun sekarang ini karena stay home, orang bisa bekerja dari rumah, melakukan segala aktivitasnya, termasuk orang yang sekolah juga bisa dari rumah sekarang ini. Yang tren disebut dengan work from home, bekerja dari rumah. Makanya semakin berkembang sains, ilmu, dan kegiatan manusia ini semakin luar biasa lagi hebatnya. Salah satunya yang disebut dengan kecanggihan komunikasi dan transportasi. Apalagi yang di era belakangan ini banyak sekali aplikasi-aplikasi baru yang membuat orang semakin dekat bisa berbicara. Lewat WA juga sudah bisa berbicara lebih dari 5 orang. Dan ini akan semakin hebat lagi nanti perkembangan baik komunikasi maupun transportasi. Makanya manusia dibagi 2 hal sekarang ini. Satu manusia yang disebut dengan online, dan satu lagi disebut dengan offline. Kedepannya jangan heran apalagi umpamanya mulai dirancang-rancang orang. Umpamanya seorang orang bakat kebetulan dia sedang mau bertemu dengan temannya. Begitu dia berhenti mobilnya, jangan kaget suatu ketika akan langsung berhenti. Begitu berhenti mobilnya, yang disapa horas katanya. Sekali lagi mau saya katakan, perkembangan ini, kemajuan ini tetap akan berkembang seiring dengan kehebatan ilmu dan pengetahuan dan teknologi yang diproduksi oleh manusia. Mau saya katakan satu hal ya, betapapun makin hebatnya alat komunikasi dan transportasi yang berubah-ubah modelnya, tetapi untuk berkomunikasi dengan berbicara kepada Tuhan tidak akan bisa diproduk oleh ilmu dan kemampuan manusia. Sampai akhir zaman nanti hanya satu untuk sarana alat berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu dengan doa. Inilah yang mau diingatkan minggu hari ini yang disebut dengan Minggu Rogate. Rogate artinya berdoa. Dan doa secara definisi yang singkat ialah percakapan kita menyerahkan diri kepada Allah, baik menaikkan permohonan, menyatakan ucapan syukur, dan memuliakan Allah. Sekali lagi, doa ialah percakapan kita dengan Tuhan, menyerahkan diri termasuk sesama, kemudian mengucapkan syukur dan memuliakan Allah. Karena definisi inilah maka banyak istilah-istilah yang muncul, sehingga ada orang berkata doa itu adalah napas kehidupan orang Kristen. Artinya kita bisa hidup karena bernapas, maka sama seperti itulah setiap orang percaya yang hidup secara benar di hadapan Allah harus berdoa. Dan karena ini juga yang membuat ada orang mengistilahkan seperti Martin Luther bahwa hidup kita sebagai orang Kristen itu adalah ora et labora, berdoa dan bekerja.
Artinya bahwa segala aktivitas pekerjaan yang kita lakukan harus diawali dengan doa. Karena itulah, maka doa ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Alkitab banyak mencatat kisah orang-orang sukses dan hebat dalam kehidupannya. Ternyata mereka ini semua adalah orang-orang yang tekun berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah ragu dengan kuasa doa. Itulah yang pernah ditekankan oleh Rasul Yakobus pada pasal 5 ayat 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi saya katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika kita membaca di kisah para rasul, Paulus pada suatu ketika di dalam penjara oleh serdadu Romawi, dia tekun berdoa pada waktu malam. Dan apa yang terjadi? Kuasa doanya terjadi pada waktu malam itu. Munculnya gempa dan rantai yang memborgol kaki dan tangannya semua putus. Dan serdadu sangat ketakutan pada waktu itu. Bahkan anehnya para serdadu berubah menjadi pengikut Kristus. Dalam kisah para rasul pasal 12 ayat 1-12 kita bisa membaca cerita tentang Rasul Petrus yang juga dipenjara. Dia diborgol tangannya dan kakinya dengan sangat rapi. Tetapi Rasul Petrus bisa nyenyak tidurnya setelah dia berdoa. Dan waktu yang bersamaan jemaat yang mula-mula berdoa di dalam komunitasnya di rumah Maria. Apa yang terjadi pada waktu malam itu? Malaikat Tuhan datang menyelamatkan, menolong Rasul Petrus. Semua rantai putus dan dia berjalan dari depan para serdadu tidak melihat sampai Rasul Petrus berada di rumah Maria yang mendapati mereka sedang baru selesai berdoa, dan ia menceritakan kuasa Tuhan yang menyelamatkan dia, dan dia tekun berdoa. Dia sampaikan kepada jemaat mula-mula. Itu yang saya katakan, kuasa doa jangan pernah kita ragukan. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang saya katakan tadi, memang orang-orang hebat yang memang tekun berdoa. Nabi Elia salah satunya. Kita tahu Nabi Elia adalah seorang nabi yang naik ke surga tanpa melalui kematian. Dan sepanjang hidupnya pekerjaannya yang dia lakukan ditandai dengan banyaknya tanda mujizat. Dan dikatakan Elia adalah orang yang selalu tekun berdoa. Kita ini sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa Yesus adalah yang sangat tekun berdoa. Bahkan dia mengajari supaya berdoa seperti ini. Demikian dia katakan dalam Matius 6. Ingat ketika Yesus di Taman Getsemani, dalam waktu yang bersamaan 3 kali dia berdoa ketika menghadapi kesulitan. Ketika dia lihat maut sudah semakin dekat, dia memperbanyak saat berdoa sampai 3 kali, sehingga dia tenang menjalani apapun yang harus terjadi bagi dirinya. Karena itulah, maka setiap orang percaya, orang Kristen harus tekun berdoa. Sudahkah Bapak Ibu Saudara selalu berdoa tiap hari? Karena ini sangat penting. Kalau ada orang bertanya kepada saya, kenapa Pak Pendeta
berdoa. Saya tidak terlalu menjawab secara teologis yang praktis saja. Kalau orang bertanya kepada saya, kenapa Pak Pendeta berdoa, saya katakan seperti jawaban yang praktis. Karena saya ini lemah dan tidak terlalu gemuk, sementara yang saya khotbahi orang-orang pintar, orang-orang kuat, orang-orang gemuk, maka saya minta pertolongan kepada Tuhan supaya saya dimampukan. Doa itu harus menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang berbicara tentang doa, rasanya tidak cukup waktu berkhotbah saat ini karena saya ini dibatasi dengan penggunaan internet. Sebab begitu banyak profil orang yang berdoa. Memang adalah benar kalau dikatakan gak ada di Alkitab dicatat harus tutup mata berdoa. Benar itu. Tapi jangan lupa sebetulnya kalau Martin Luther menyarankan semua orang-orang Kristen Protestan berdoa harus tutup mata dan lipat tangan. Ini adalah salah satu cara supaya kita lebih konsentrasi di dalam berdoa itu. Sebab salah satu persyaratan berdoa itu selain tulus ikhlas, didorong oleh iman, di dalam kerendahan hati, harus betul-betul kita konsentrasi kepada Tuhan. Coba bayangkan, sedangkan kita tutup mata pun berdoa, pikiran kita ini bisa jalan kemana-mana. Apalagi kalau buka mata berdoa. Saya heran kalau ada orang berdoa, banyak sekali yang boleh saya katakan kurang mendukung konsentrasi ketika dia buka mata sambil garuk-garuk kepala. Bagaimana berdoa begitu? Memang benar doa itu tidak harus pendek atau panjang, bukan persoalan pendek dan panjang. Tetapi berdoa itu adalah soal bagaimana kita menyampaikan doa itu dengan ungkapan kerendahan hati kita dan ungkapan ketulusan hati kita, dan betul-betul adalah didorong oleh iman. Mengapa banyak orang kadang-kadang kalau disuruh berdoa terasa sungkan? Itu karena tidak bergaul dekat kepada Tuhan. Itu karena memang dia tidak merasa sangat akrab dengan Tuhan. Jadi orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang akrab dengan Tuhan, dia akan senang dia berdoa, dia akan bersuka cita dia dalam berdoa. Karena itu kalau dikatakan berdoalah di dalam roh, itu mau menyatakan berdoalah di dalam kebenaran. Adalah Yakobus 4 ayat 3 yang pernah berkata, memang kamu berdoa tetapi tidak menerima. Karena apa? Karena salah doa. Jangan ada pemahaman kalau kita berdoa semua doa itu benar. Gak ada itu. Ingat apa yang dikatakan Yakobus 4 ayat 3 itu, bahwa memang ada doa yang salah. Hari ini kita mau melihat Daud berdoa, yaitu berdoa syukur kepada Tuhan. Inilah salah satu yang mau kita teladani, bahwa ternyata Daud ini adalah seorang raja yang tekun berdoa. Dikatakan tadi bahwa dia memasuki kemah suci. Artinya dia melakukan doa ini dengan mengambil waktu yang khusus, mempersiapkan diri dengan baik untuk mengucapkan doa syukur kepada Tuhan. Karena kalau kita berdoa harus betul-betul mempersiapkan diri, harus betul-betul mengambil waktu yang tepat di dalam berdoa itu. Daud pada hari ini, sesuai dengan topik minggu kita,
mengucapkan doa syukur kepada Tuhan. Biasanya kalau orang berdoa lebih banyak permintaan, walaupun pertama-tama ada ucapan terima kasih syukurnya, tetapi nanti rentetan ke belakangnya lebih banyak permintaan. Kalau hari ini Daud lebih banyak bersyukur dan permintaan hampir tidak ada di dalam penyampaian doa, selain ia katakan teguhkanlah janji yang pernah dijanjikan oleh Tuhan kepada hamba-Mu. Ketika Daud berkata dalam ayat 16, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian. Ayat ini yang kita dengar barusan, ayat 16 ini menunjukkan Daud konsolidasi tentang dirinya yang sudah sampai ke tingkat yang maksimal diberkati oleh Tuhan, menjadi seorang raja yang populer, yang sukses mengalahkan musuh-musuhnya, idola lagi bagi umat Israel. Tapi dia berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Ia mengingat sebelum dia menjadi orang hebat, menjadi tokoh populer, perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang dikatakan oleh Daud di sini, Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Begitu yang katakan siapakah aku ini ya Tuhan, ini adalah pertanyaan retorik yang tidak perlu dijawab sebab sudah tahu jawabannya, dan ini hanya sekedar menggugah para pendengar. Mari kita ingat dulu cerita tentang Daud sebelum dia menjadi orang hebat. Kalau kita membaca 1 Samuel 16, ketika Samuel bersedih karena Saul sudah dicabut oleh Tuhan rohnya dan Saul tidak lagi menjadi raja, maka malaikat Tuhan datang kepada Samuel. Samuel, berapa lama lagi engkau sedih? Berangkatlah ke rumah Isai. Saya sudah pilih gantinya, ganti daripada Saul. Maka seketika Samuel pergi ke rumah Isai. Ketika dia berada di rumah Isai dan Samuel menyampaikan pesan Tuhan yang akan menggantikan Saul menjadi raja, maka 7 orang anaknya dari Isai ini seperti fashion show dipertontonkan. Siapakah yang dipilih dari yang ke-7 orang? Mulai dari Eliab, orang yang tinggi perawakan, wajahnya ganteng, parasnya ganteng, handsome, tapi tidak terpilih. Dia diganti lagi dengan yang kedua, Abinadab, toh tidak terpilih. Diganti lagi dengan Syama, toh tidak terpilih. Sampai ke-7 anaknya ini tidak ada satupun yang terpilih, sekalipun orangnya ganteng-ganteng semua dan tinggi perawakannya. Karena memang kalau kita ingat dulu Saul ketika dia terpilih dikatakan dia katanya orang terganteng di umat Israel. Tapi malaikat berkata, Samuel, jangan lihat parahnya. Mau dikatakan jangan lihat gantengnya. Saya sudah lupakan itu. Manusia melihat wajah, tetapi Tuhan melihat hati. Ini menarik kalau kita kembangkan di era sekarang ini. Di era sekarang ini Bapak Ibu Saudara, tidak lagi urutan yang pertama pace, bukan lagi. Kalau dulu-dulu ya memang itulah. Tapi kalau di era sekarang, apalagi untuk orang-orang anak Batak di perantauan, boleh saya katakan 70% putra putih orang Batak yang lahir di perantauan, kalau dia laki-laki pasti so handsome itu, dan kalau dia wanita pasti so beautiful. Sebab apa? Sebab yang dikonsumsi sudah berbeda dengan zaman dulu. Anehnya jangan heran,
apalagi di kota-kota di Jabodetabek sana, begitu banyak putih orang Batak yang cantik-cantik, gelar S2 sampai S3, jabatan eksekutif, tetapi tidak laku. Karena apa? Karena zaman sudah berubah sekarang. Sekarang ini tidak lagi melihat wajah, melihat face urutan pertama. Itu mungkin urutan yang nomor 5 itu. Yang utama sekarang ini adalah karakter building, kebaikan, berbudi luhur, imannya cemerlang. Lihat dulu presiden kita ini. Siapa bilang Jokowi itu ganteng? Mau pandangan sampai kiri, sampai kanan, muka belakang nggak ganteng. Tapi bisa terpilih sampai periode yang kedua menjadi presiden. Bukan karena dilihat dari sudut face-nya, tetapi karena kebaikannya, karena kasihnya yang melihat siapapun sukunya. Gak ada bagi presiden kita ini like it dislike, semua dicintai rakyatnya. Nah ketika itulah tak satu pun yang terpilih. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, masih adakah anakmu yang lain? Oh masih ada. Ternyata masih ada satu lagi. Itu di mana itu? Oh di sana, di gunung-gunung sana, menggembalakan kambing. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Daud ini tidak terhitung dia. Makanya dikatakan tidak siapa-siapa. Kalau dikatakan Daud siapakah akunya Tuhan, di keluarganya juga seolah-olah disepelekan dia. Karena memang sebagai penggembala untuk umat Israel pada waktu itu adalah kelasnya underdog, paling bawah. Maka Samuel berkata, panggil dia. Kita tidak akan makan sebelum dia datang. Padahal sudah terhidang di sana. Ada fried chicken, ada hot chicken, all the kitchen makanan. Tapi Samuel berkata, kita tidak akan makan sebelum dia datang. Begitu dipanggil Daud dan dia muncul, maka seketika suara Tuhan berkata, ini dia yang menjadi raja. Luar biasa. Begitulah Tuhan mengangkat Daud yang dianggap tidak masuk hitungan, tetapi Tuhan menjadikan dia menjadi seorang raja. Perubahan hidupnya yang luar biasa drastisnya, yang seperti saya katakan di khotbah minggu yang lalu, bahwa dia yang terbiasa hari-harinya berada di gunung berubah tempat tinggalnya menjadi tempat yang megah, berada di istana di ibu kota Yerusalem. Dari penggembala kambing berubah profesinya menjadi seorang raja. Daud mengingat ini. Dia tidak lupa bahwa dia itu adalah orang kecil, orang yang lemah, orang yang tidak masuk hitungan, tetapi Tuhan angkat menjadi orang yang mulia. Karena itulah ketika Daud berkata, siapakah aku ini ya Tuhan, ini mau menunjukkan bahwa Tuhan mengenal dia. Dan inilah yang dia syukuri kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah membawa dia sampai ke titik maksimal sebagai orang yang terpandang, orang yang mulia. Karena itulah kalau kita nanti membaca di dalam Matius 1 ayat 1, nama Daud ini muncul pertama baru Abraham, walaupun Abraham duluan daripada Daud. Ketika dikatakan dalam Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus anak Daud, baru koma anak Abraham. Artinya nama Daud ini menjadi populer di tengah-tengah umat Israel. Daud mensyukuri apa yang Tuhan lakukan terhadap dirinya. Selain itu, Daud juga mensyukuri janji Tuhan, apa yang pernah dikatakan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, kembali dicatat oleh penulis kitab Tawarikh, bahwa Tuhan sudah menjanjikan pemerintahan yang kekal
raja yang kekal yang akan datang justru dari keturunan Daud. Dan itulah yang disebut dengan pengharapan Mesias yang diwujud nyatakan di dalam diri Yesus Kristus sebagai raja yang kekal, sebagai Tuhan atas segala Tuhan, dan sebagai raja atas segala raja yang memerintah secara abadi. Janji itulah yang disyukuri oleh Daud, sehingga berkata, siapakah keluarga ini? Selain Daud mensyukuri apa yang diperbuat Tuhan atas dirinya, ia juga mensyukuri perbuatan Tuhan kepada umat Israel. Ia mengangkat peristiwa Exodus dari umat Israel keluar dari Mesir dengan perbuatan tanda-tanda ajaib. Tuhan yang menghalau semua musuhnya, Tuhan yang membebaskan. Diingatkan oleh Daud betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat, yang maha kuasa. Itu sebabnya dia berkata, siapakah yang sama seperti kau, ya Allah? Gak ada yang bisa menandingi kemahakuasaan Allah. Sekalipun betapa hebat serdadu Firaun mau menghancurkan umat Israel ketika saat bebas dari Mesir itu, tetapi semua habis oleh kekuatan kemahakuasaan daripada Allah. Ini menarik, Exodus ini diangkat oleh penulis 1 Tawarik, sebab umat Israel sebagai pembaca daripada kitab Tawarik ini sedang baru pulang dari Exodus yang kedua yang disebut pembuangan di Babel ke negerinya di Israel, di Yerusalem. Apa yang mau disampaikan oleh penulis 1 Tawarik ini, sebagaimana Allah yang menolong, yang menyertai, yang memberkati umat Israel pada waktu saat keluarnya dari Mesir, sama seperti itu Allah juga akan menolong mereka, akan memberkati mereka, akan melindungi umat Israel di tengah-tengah kondisi setelah pulang dari Babel, berada di Israel, di Yerusalem. Masih memprihatinkan, masih harus membangun ekonominya, masih harus membangun politik yang baik, masih harus membangun infrastruktur di negerinya. Tetapi dengan peristiwa yang mereka lihat yang ditujukan oleh Allah, maka mereka akan bersemangat, mereka akan bergairah untuk membangun hidupnya di tengah-tengah kondisi yang masih sangat sulit. Luar biasa ketika setiap orang melihat perbuatan Tuhan, melihat pemberian Tuhan, melihat penyertaan Tuhan, maka itulah yang memampukan setiap orang itu akan bersyukur, akan memuliakan nama Allah itu. Bapak, Ibu, saudara, meski Allah memberitahukan melalui Nabi Nathan kepada Daud bahwa bukan dia yang membangun bait suci itu, tetapi justru dari keluarganya anaknya Salomo. Tetapi Daud tidak menanggapi dengan kemarahan, tidak. Justru dia merendahkan diri kepada Tuhan dengan melihat secara fokus bahwa Allah sudah memberikan hal-hal yang baik, bahwa Allah sudah memberikan perkara yang besar dalam hidupnya. Ini patut kita contoh, ini kerendahan hati daripada Daud ini. Coba bayangkan Bapak, Ibu, saudara, apabila Allah memilih orang-orang lain untuk melakukan gagasan-gagasan yang Anda sendiri yang memikirkan, apakah bisa dengan seperti caranya Daud merendahkan hati di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan menjadi marah kalau Daud justru merendahkan diri dia di hadapan Tuhan? Sekali lagi ia berkata,
Siapakah yang sama seperti Engkau, ya Tuhan? Dalam ayat 20 ia katakan, ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Mari kita hitung berkat-berkat Tuhan setiap hari yang kita terima. Mari kita selalu melihat bahwa Allah yang melindungi, menyertai kita. Karena dengan menghitung berkat-berkat Tuhan dan mengingat segala penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan, maka kita akan bersukacita di dalam bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak akan terangkan lagi arti bersyukur. Dalam bahasa Batak dikatakan maduk moleake. Sebab di minggu jubilat saya sudah menjelaskan itu. Yang pasti orang percaya harus mengucap syukur dalam segala hal. Di waktu suka dan duka, di waktu sehat dan sakit, di waktu untung dan rugi. Karena memang arti bersyukur itu tidak hanya sekedar berterima kasih, to thank you, tidak. Tetapi bersyukur itu orang yang mengingat perbuatan Tuhan, orang yang memikirkan segala sesuatu yang dilakukan berhubungan dengan Tuhan, dan orang yang berterima kasih. Semuanya itu adalah bahagian daripada bersyukur. Semakin banyak kita bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan semakin senang melihat kita, dan Tuhan akan membukakan, akan memberikan berkat-berkat kepada kita, pribadi lepas pribadi. Bersyukurlah kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman Tuhan yang kedengar-dengaran bagi kami pada hari ini. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk senantiasa mengingat segala perbuatan Tuhan atas kehidupan kami, mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan, sehingga kami ini adalah orang-orang yang bersyukur di hadapan-Mu, orang-orang yang melihat perbuatan Tuhan, orang-orang yang mengingat segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, terutama di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau, dimuliakanlah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan kita. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan pribadi sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.